Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Suasana sepi dan sedikit gelap khas waktu maghrib membuat bulu kuduknya berdiri. Dari posisi berdirinya di sebelah timur jembatan, secara tidak sengaja pandangan Mbah Mur tertuju pada sisi sebelah utara jembatan sebelah bawah, di seberang sungai. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah horor kiriman dari Mbak Santi yang ada di Kebumen. Kisah ini dialami oleh neneknya Mbak Santi sekitar tahun 90-an. Waktu itu Mbak Santi masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar. Kejadiannya terjadi di desa Mbak Santi di wilayah Kebumen, Jawa Tengah. Adalah Mbah Mur, neneknya Mbak Santi. Meskipun usianya sudah masuk kepala 6, tapi beliau masih cekatan. Fisiknya masih kuat. Beliau tidak betah kalau disuruh berdiam diri di rumah. Beliau juga masih sering pergi ke sawah. Kedua orang tuaku, aku, dan kakak serta adikku tinggal satu rumah dengan Simbah. Mbah Mur adalah ibu kandung dari ayahku. Saat itu ayahku mengutarakan niatnya untuk merehab rumah kami. Hanya saja saat itu ayahku belum mempunyai referensi tukang bangunan yang bagus. Mbah Mur pun berinisiatif mencari tukang bangunan yang sudah terkenal di wilayah desa kami. Ayahku pun setuju-setuju saja dengan rencana ibunya itu. Sore itu sekitar pukul 5:30, Mbah Mur nampak sedang bergegas jalan kaki menuju sebuah rumah seorang tukang bangunan yang ada di sebelah timur desanya. Jalan menuju rumah tukang bangunan tersebut kondisinya masih berbatu. Maklum, kondisi jalanan desa waktu itu belum tersentuh aspal sama sekali. Jarak dari rumah Mbah Mur menuju rumah tukang bangunan tersebut sekitar 1 kilometer. Sebelah kiri dan kanan jalan merupakan area persawahan dan melewati sebuah jembatan, di mana di sebelah utara jembatan sekitar 200 meter terdapat area pemakaman umum di desanya. Sungai tersebut melintang dari utara ke selatan. Saat berangkat menuju rumah tukang bangunan tersebut, tepatnya saat melewati jembatan, Mbah Mur bertemu dengan seorang bapak-bapak dari arah timur jembatan yang sedang menolong anaknya yang terjatuh dari boncengan sepedanya saat akan melewati jembatan. Mbah Mur pun bertanya kepada bapak-bapak tersebut, "Anaknya kenapa, Pak?" "Jatuh dari boncengan, Mbah. Tadi pas mau lewatan jembatan ini
Tahu-tahu anak saya sudah terduduk di jalan sambil menangis. Padahal saya nggak merasa nabrak apa-apa, jawab bapak tersebut. Oh, hati-hati Pak, jembatan ini memang agak angker, apalagi jelang maghrib seperti sekarang ini, terang Mbah Mur. Nggih Mbah, ini saya tuntun saja sepedanya sampai seberang jembatan sana, jawab bapak itu lagi. Mbah Mur pun meneruskan perjalanannya. Sesampainya di rumah tukang bangunan tersebut, Mbah Mur pun mengutarakan maksud dan tujuannya, yang intinya meminta bantuan tukang tersebut untuk memperbaiki rumah kami. Setelah ngobrol sejenak dengan tukang tersebut, Mbah Mur pun pamit pulang. Dan bapak tukang bangunan tersebut bilang, nanti saja Mbah pulangnya, nunggu habis maghrib. Duduk dulu, minum dulu. Ini masih sendekala Mbah. Halah, nggak apa-apa. Saya pulang sekarang saja. Cuma deket kok, jawab Mbah Mur yang agak sedikit ngeyel. Akhirnya bapak tukang pun tidak bisa mencegah keinginan Mbah Mur. Mbah Mur pun langsung bergegas pulang melewati jalan yang tadi dilaluinya. Kondisi jalanan cukup sepi. Semburat merah sang surya masih terlihat di ufuk barat yang menjadikan suasana agak sedikit remang-remang. Saat akan melewati jembatan, entah kenapa perasaan Mbah Mur mendadak tidak enak. Suasana sepi dan sedikit gelap khas waktu maghrib membuat bulu kuduknya berdiri. Dari posisi berdirinya di sebelah timur jembatan, secara tidak sengaja pandangan Mbah Mur tertuju pada sisi sebelah utara jembatan sebelah bawah. Di seberang sungai, nampak jelas sosok pocong yang sedang duduk di tepi sungai dengan wajah menatap ke arah Mbah Mur, sedangkan kakinya uncang-uncang hampir menyentuh air sungai. Seketika tubuh Mbah Mur merasa kaku, sulit digerakkan. Namun akhirnya beliau sadar sambil istighfar. Mbah Mur berjalan perlahan melewati jembatan sambil sesekali melirik ke arah sosok pocong tersebut, yang ternyata tatapannya juga mengikuti langkah Mbah Mur. Setelah sampai di sebelah barat jembatan, Mbah Mur pun segera mengambil langkah 1000 sejauh sekitar 200 meter ke arah perkampungan. Untungnya di pinggir perkampungan tersebut masih banyak pemuda kampung yang masih asik bermain bola voli di halaman lingkungan sekolah dasar. "Kenapa Mbah kok lari-lari?" tanya salah seorang pemuda yang ada di situ. Ada pocong di utara jembatan sana, jawab Mbah Mur sambil menunjuk ke arah jembatan dengan nafas yang masih terengah-engah. "Yang benar Mbah?" tanya pemuda lain menimpali. "Bener wajahnya gosong menakutkan. Sudah ya si Mbah pulang dulu. Kalian mending pulang aja, sudah maghrib jawab Mbah Mur sambil berlalu meninggalkan tempat itu menuju rumah. Demikian kisah dari Mbah Mur yang diceritakan kembali oleh Mbak Santi cucunya. Terima kasih Mbak Santi yang sudah berbagi cerita di Elin Story. Semoga ada hikmah dari kejadian yang dialami oleh Mbah Mur. Nah, untuk kalian yang mempunyai kisah serupa dengan kisahnya Mbak Santi atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim email
di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.